Shalom jemaat Tuhan, senang kita bisa kembali berjumpa dan kembali melanjutkan pemahaman Alkitab kita secara online di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Kita telah sampai di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga yang ke-32. Nah, di Lukas 15, 1-32 ini bercerita tentang 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Nah, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama untuk melihat ayat-ayat Alkitabnya terlebih dahulu. Ayat yang pertama hingga yang ke-7 itu menceritakan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lalu ayat yang ke-8 hingga yang ke-10 bercerita tentang dirham yang hilang. Ayat yang ke-8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat yang ke-11 hingga yang ke-32 bercerita tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian, di dalam ayat 1 sampai 32 ini saya mencoba men-sharingkan. Yang pertama kita akan melihat garis besar atau pengantar. Lalu kita akan melihat juga memahami konteks dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, berbicara tentang 3 perumpamaan ini, yaitu domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Lalu nanti kita bisa menarik di dalam sebuah kesimpulan. Nah, kita melihat konteks perumpamaan ini berangkat daripada ketika orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa itu mendengarkan Yesus dan ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak suka, dia bersungut-sungut. Ya, sesungguhnya kalau kita melihat anugerah Kristus dan kebaikannya kepada orang berdosa dan pemungut cukai ini, sesungguhnya itu hal yang luar biasa, bukan? Memberikan kesempatan bagi terjadinya pengungkapan anugerah yang lebih penuh lagi. Tapi ternyata itu membawa sungut-sungut bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau tidak ada kejadian orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat yang tidak suka ini, mungkin kita tidak akan pernah mengetahui akan kepenuhan anugerah itu dalam ketiga perumpamaan yang dikenakan dalam pasal ini yang semuanya bertujuan sama. Jadi dari peristiwa ketidaksukaan orang-orang Yahudi ketika Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa ini, kita ternyata bisa melihat dan belajar melalui perumpamaan ini tentang betapa anugerah Kristus Yesus itu luar biasa dan itu diberikan tidak hanya kepada orang Yahudi tapi kepada orang yang terhilang dan tersesat, yaitu kita semua. Nah, maka itu kita bisa melihat bahwa ketiga perumpamaan ini mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk memperlihatkan bukan hanya apa yang telah dikatakan dan dijanjikan Allah dalam perjanjian lama bahwa ia tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya dan bersukacita dengan memberikan penghiburannya kepada mereka pada saat mereka bertobat. Nah, dalam pasal ini kita melihat juga bagaimana ayat 1 dan 2 ya, bagaimana kesannya orang-orang Farisi terhadap Kristus
karena ia bergaul dengan orang-orang kafir dan para pemungut cukai dan memberitakan Injil kepada mereka. Nah, kita melihat juga meresponi akan ketidaksukaan orang-orang Farisi itu, Yesus menceritakan dengan tujuan ingin menunjukkan rancangan dan kuasa yang ingin dicapainya dengan berbuat demikian yang sudah mempengaruhi banyak orang, yaitu membuat mereka bertobat dan memperbarui hidup mereka. Tidak ada ibadah yang lain yang lebih berkenan dan lebih menyenangkan hati Allah daripada sebuah pertobatan yang murni. Nah, maka hal itu ditunjukkannya di dalam 3 perumpamaan ini, ya, domba yang hilang, yang dibawa pulang dengan sukacita, dirham yang hilang yang ditemukan kembali dengan sukacita, dan juga tentang anak yang hilang, yang hidup berfoya-foya tetapi kemudian kembali ke rumah ayahnya, dan di sana ia disambut dengan penuh sukacita. Ya, meskipun kita juga melihat kakaknya itu, anak sulung itu nggak suka gitu ya, dan menjadi marah dengan kembalinya adiknya atau anak bungsunya ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sekarang melihat tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, kita melihat bahwa bagaimana orang berdosa dan pungut cukai ini mengikuti Kristus, gigih gitu ya di dalam pelayanannya. Nah, di dalam ayat sebelumnya, minggu lalu ketika kita belajar bersama-sama, banyak orang Yahudi berturut-turut mengikuti Yesus dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan diterima dalam kerajaan Allah. Sehingga Kristus merasa wajib mengatakan pada mereka hal yang akan mengguncangkan harapan mereka yang sia-sia. Ya. Nah, tetapi di sini kita melihat banyak pungut cukai dan orang berdosa berbondong-bondong datang kepadanya dengan perasaan rendah hati dan takut akan ditolak olehnya. Sehingga Kristus merasa perlu memberikan dorongan pada mereka, terutama karena ada orang-orang tertentu yang dengan sombong dan angkuh suka memandang rendah mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu lalu kita melihat sebuah kontras. Orang Yahudi merasa dia layak masuk di dalam kerajaan Allah, sementara di dalam konteks ini kita melihat kemunculan orang berdosa, dia merasa tidak layak, tapi justru yang tidak layak ini ketika dia mengalami kasih karunia dan pertobatan, dia mendapat anugerah kerajaan Allah itu. Sementara ketika orang-orang dengan angkuh dan sombong merasa dia sudah layak, ternyata minggu lalu kita belajar mereka belum tentu mereka mendapatkannya. Karena bicara kerajaan Allah itu anugerah dan juga diresponi dengan kerendahan hati. Nah, para pungut cukai yang mengumpulkan upeti yang dibayar masyarakat pada pemerintah Romawi, mungkin sebagiannya memang orang-orang jahat. Namun, akibat prasangka buruk bangsa Yahudi terhadap tugas mereka itu, akhirnya pemungut cukai itu semuanya dianggap jahat, yang menjadi overgeneralisasi. Kadang-kadang mereka disamakan dengan perempuan-perempuan Sunda, status kedudukan mereka. Sementara di sini, di dalam bacaan-bacaan lain, mereka disamakan dengan orang-orang berdosa, yang berbuat tidak senonoh secara terang-terangan, berzina dengan perempuan-perempuan Sunda yang sangat dikenal sebagai orang-orang tidak bermoral. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang kafir, dan bahwa Kristus pada waktu itu sedang berada di seberang sungai Yordan atau di Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Orang-orang seperti ini datang kepadanya, sementara mungkin banyak orang Yahudi lain yang tadinya berbondong-bondong mengikutinya, sekarang mundur. Ya, oleh karena perkataannya dalam bagian penutup pasal sebelumnya, bahwa tidak semua orang yang merasa percaya karena keturunan akan dapat kerajaan surga, dan itu mungkin bisa jadi menyinggung mereka sehingga mereka mungkin mundur ya. Dengan demikian sekarang giliran bangsa-bangsa bukan Yahudi lah yang mendengarkan para rasul setelah orang-orang Yahudi mungkin menolak mereka. Nah, orang-orang berdosa pungut cukai ini datang kepada Kristus, tetapi mungkin mereka takut melangkah terlalu dekat kepadanya. Jadi mereka hanya mendekat supaya bisa mendengarkannya. Mereka datang kepadanya bukan untuk meminta kesembuhan seperti yang dilakukan sebagian orang, melainkan untuk mendengarkan ajarannya yang sangat bagus. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikanlah. Ketika kita datang mendekat kepada Kristus, kita harus selalu mencamkan hal ini.
yaitu bahwa kita ingin mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perintah-perintah yang diberikannya kepada kita, dan jawaban-jawabannya terhadap atas dosa-dosa kita. Itu penting ya. Nah, lalu kita melihat ketika orang-orang berdosa dan pengucuka ini datang kepada Kristus, malah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu marah, gitu ya. Karena para pengucuka dan orang yang bukan Yahudi diberi sarana untuk menikmati anugerah, dipanggil untuk bertobat, dan didorong untuk mengharapkan pengampunan pada saat bertobat. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang ini sudah tidak mempunyai harapan lagi. Ya, sudah pasti mereka harus masuk neraka, gitu ya. Mereka pikir tidak ada orang lain lagi kecuali mereka sendiri yang memiliki keistimewaan untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan. Padahal dulu para nabi sudah memberitakan pertobatan pada bangsa-bangsa lain. Khususnya Daniel memberitakannya kepada Nebukadnezar. Menurut mereka, Kristus hanya merendahkan dirinya sendiri dengan berbuat demikian, dan juga sangat tidak sesuai dengan martabatnya jika ia bergaul dekat orang-orang semacam itu, menyambut mereka ke dalam kawanannya dan makan bersama-sama dengan mereka. Karena malu, mereka tidak bisa mencelanya atas perbuatannya memberitakan Injil kepada orang-orang itu, meskipun justru itulah yang sebenarnya membuat mereka paling marah. Oleh sebab itu, mereka akhirnya bisa menegurnya karena makan bersama-sama dengan orang berdosa, yang lebih jelas bertentangan dengan adat istiadat leluhur mereka. Mereka merasa kalau dekat aja dengan orang-orang pengucukan dan orang yang dianggap berdosa dan kafir itu, mereka menjadi cemar, ya, mereka menjadi najis, gitu kan. Padahal tidak, itu hanya sekedar bicara adat istiadat dan pengaplikasian asumsi menurut keinginan dan kehendak mereka yang angkuh dan tidak suka terhadap orang-orang non-Yahudi. Nah, perhatikanlah, kecaman akan menimpa bukan hanya terhadap orang yang paling tidak berdosa dan paling baik, melainkan juga terhadap perbuatan yang paling tidak berdosa dan paling baik, dan janganlah kita heran akan hal itu. Kristus membenarkan dirinya dalam hal ini dengan menunjukkan bahwa semakin jahat orang-orang yang diinjilinya, semakin besar pula kemuliaan yang akan diberikan kepada Allah. Dan semakin besar pula sukacita yang akan ada di surga jika dengan pemberitaannya mereka menjadi bertobat. Yesus menegaskan poin ini dengan melalui 3 perumpamaan. Ya, di mata surga akan lebih menyenangkan melihat bangsa-bangsa bukan Yahudi berbalik dan beribadah kepada Allah yang benar daripada melihat orang-orang Yahudi terus menjalankan ibadah mereka. Dan akan lebih menyenangkan melihat para pengucukai dan orang-orang berdosa menjalankan hidup yang sesuai aturan daripada melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus menjalani hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, gambaran ini akhirnya diungkapkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan, yaitu domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ya, 2 perumpamaan ini. Nah, sebetulnya mempunyai penjelasan yang serupa, gitu ya, yang mirip. Perumpamaan domba yang hilang itu juga diceritakan atau ditulis di dalam Injil Matius. Ya. Nah, di dalam kitab Matius, perumpamaan tersebut dirancang untuk menunjukkan pemeliharaan Allah atas orang-orang kudus, dan oleh karenanya kita tidak boleh berbuat jahat terhadap mereka. Sedangkan di sini, perumpamaan tersebut dirancang untuk menunjukkan betapa senangnya Allah dengan pertobatan orang-orang berdosa. Dan oleh karena itu, kita juga harus bersukacita dengan pertobatan mereka itu. Keadaan orang berdosa, ya, yang terus hidup di dalam dosa, ya, itu seperti domba yang hilang, domba yang tersesat. Ia tersesat dari Allah yang seharusnya mendapatkan kehormatan dan pengabdian darinya. Ia tersesat dari kawanannya yang tidak lagi berkumpul bersamanya. Ia juga tersesat dari dirinya sendiri. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Ia berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Terus-menerus terancam binatang buas. Selalu merasa takut dan ngeri. Jauh dari perlindungan gembalanya dan selalu haus akan padang rumput dan hijau. Ia juga tidak bisa menemukan sendiri jalan yang dapat membawanya kembali
kepada kawanannya dan juga kepada gembalanya. Nah, pemeliharaan Allah atas orang berdosa yang malang dan tersesat, domba-domba yang tidak tersesat terus dipeliharanya, dan mereka akan tetap aman di padang gurun, ya, karena ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tetapi domba yang hilang ini harus diberi perhatian khusus, karena walaupun ia mempunyai 100 ekor domba, kawanan yang sangat besar, ia tidak mau kehilangan seekor domba pun. Sebaliknya, gambaran Yesus yang menggambarkan ini seperti gembala, ia pergi mencari dan menunjukkan perhatian yang sangat besar kepada satu domba yang hilang ini. Ya, tujuannya adalah pertama untuk menemukan domba yang hilang itu. Ia mengikutinya, bertanya-tanya tentangnya, dan mencari-cari sampai ia menemukannya. Ya, di dalam gambaran perumpamaan ini. Nah, itu juga memberikan gambaran bahwa Allah terus mengikuti orang-orang berdosa yang berbalik darinya dengan panggilan firman-Nya untuk dengan kuasa roh-Nya, hingga pada akhirnya mereka berpikir untuk kembali kepadanya. Dan yang kedua, Yesus mencari domba yang hilang, dan gambaran gembala untuk mencari domba yang hilang tentu untuk membawanya pulang. Walaupun yang mendapati domba itu kelelahan dan mungkin cemas serta letih setelah berjalan ke sana kemari dan tidak dapat lagi untuk berjalan pulang, ia tidak membiarkannya binasa begitu saja lalu berkata ia tidak layak dibawa pulang, melainkan meletakkannya di atas bahunya dan dengan penuh kelembutan dan perhatian membawanya kembali ke kawanan. Gambaran domba yang hilang ini juga bisa diterapkan di dalam sebuah penebusan agung yang dikerjakan bagi kita, umat manusia yang dulu tersesat. Harga seluruh umat manusia bagi Allah tidaklah semahal harga seekor domba. Bagi gembala yang punya 100 ekor domba, berapa sih kerugian atau kehilangan yang akan dirasakan Allah? Itu seandainya seluruh mereka itu dibiarkan binasa. Dia masih memiliki satu dunia yang penuh dengan malaikat-malaikat kudus. Bagikan ke 99 ekor domba itu, dan mereka ini selalu kawanan yang mulia. Namun demikian, Allah mengutus anaknya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kristus dikatakan menghimpun kawanan domba dalam tangannya, dan membawa mereka ke dalam pangkuannya, dan menggambarkan belas kasihan dan kelembutannya terhadap orang-orang berdosa. Di sini dikatakan bahwa ia meletakkan mereka di atas bahunya, yang menggambarkan kuasa yang dengannya ia menguatkan dan menopang mereka. Mereka yang dipikul di atas bahunya pasti tidak akan binasa. Dan yang ketiga, perasaan senang Allah ketika melihat orang berdosa berbalik dan bertobat. Ya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira karena pencariannya itu tidaklah sia-sia. Sukacitanya itu bertambah besar karena sebelumnya ia sudah mulai kehilangan, mungkin ya digambarkan kehilangan harapan untuk menemukannya. Tapi akhirnya dia menemukannya. Karena itulah ia pun pergi memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, para gembala di sekitarnya yang menjaga domba-domba mereka, dan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Saudara, ini gambaran mungkin ya pada waktu itu ada sebuah kidung gembala yang biasa dinyanyikan oleh para gembala pada saat seperti ini, yang salah satu liriknya bisa jadi berbunyi, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Rasanya mereka tidak akan bernyanyi bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab aku tidak kehilangan seekor domba pun. Amatilah, Allah menyebut domba itu sebagai dombanya, meskipun domba itu sudah tersesat dan mungkin keliruan kemana-mana. Ia berhak atas domba itu. Semua jiwa manusia itu Tuhan yang punya, dan ia akan menuntut milik kepunyaannya sendiri serta meminta kembali hak-haknya. Oleh karena itu, ia mencarinya sendiri. Aku telah menemukannya. Gambaran itu ya. Berarti Allah itu datang mencari jiwa yang tersesat. Ia tidak mengutus hambanya, melainkan anaknya sendiri. Sang gembala yang agung dan baik yang akan menemukan apa yang dicarinya dan yang akan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Lalu dilanjutkan perumpamaan itu dengan perumpamaan dirham yang hilang. Nah, di sini digambarkan sebelumnya domba dan gembala, seorang laki-laki tentunya gembala itu, sekarang digambarkan orang kehilangan itu sebagai seorang perempuan.
yang mungkin akan merasa lebih sedih karena kehilangan dirham itu, karena dirham itu juga gambaran akan bicara mas kawin, gitu ya. Dan seorang wanita tentu akan lebih bersuka cita ketika menemukan kembali satu dirhamnya, bandingkan mungkin seorang laki-laki. Karena itu, gambaran seorang perempuan ini dapat memenuhi tujuan perumpamaan tersebut dengan lebih baik. Ya, Tuhan Yesus luar biasa ya, di dalam dia menceritakan perumpamaan. Digambarkan, perempuan ini mempunyai 10 dirham, dan hanya kehilangan salah satunya. Ya, kiranya hal ini mengingatkan kita terus betapa tingginya kebaikan ilahi memandang kita. Ya, meskipun hanya 1 dirham, digambarkan wanita ini tetap terus mencarinya. Gitu ya. Kendati dunia umat manusia ini penuh dengan berdosaan dan kesengsaraan, ia masih melihat bahwa ada 9 dibanding 1. Bahkan dalam perumpamaan sebelumnya ada 99 dibanding 1. Dari ciptaan Allah, tetap hidup dalam kebajikan yang melalui mereka Allah dipuji dan tidak pernah mendapatkan celah. Ya. Nah, dirham di sini itu juga ada uang perak yang dicap dengan gambar dan tulisan Allah. Ya, ini gambaran bahwa bicara tentang jiwa yang dosa, yang kotor, yang sudah terjerumus ke dalam dunia, yang dikuasai oleh hal-hal duniawi, ya, yang gambar itu seperti sekeping uang itu yang jatuh entah kotor tempat kemana, gitu ya, dan mungkin ya sudah bercampur dengan debu dan kotoran-kotoran, gambaran dari kotoran-kotoran dosa duniawi. Nah, tetapi kita melihat bahwa wanita itu berusaha mencarinya tetap. Ya, dia menyalakan pelita, dia menyapu seluruh rumah, dia mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ini menggambarkan berbagai sarana dan cara yang dipakai Allah untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepadanya. Ia telah menyalakan pelita Injil, bukan untuk menunjukkan jalan baginya agar dapat mendatangi kita, melainkan untuk menunjukkan jalan bagi kita agar dapat mendatanginya, agar kita dapat menemukan diri kita sendiri. Digambarkan perempuan itu menyapu rumah, dia mencari dengan cermat, gitu ya. Hatinya itu selalu menginginkan untuk dirham itu bisa kembali. Ini menggambarkan juga bahwa gambaran tentang bahwa hati Allah yang menginginkan jiwa-jiwa yang terhilang itu kembali kepadanya. Sukacita yang besar ketika dirham itu ditemukan, gitu ya. Dia juga memanggil dan mengatakan bersukacita bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Orang bersukacita pasti ingin agar orang lain juga bersukacita bersamanya. Dan orang bergembira pasti ingin agar orang lain juga bergembira bersamanya. Ia senang karena ia sudah menemukan seping uang itu. Meskipun sekarang ia harus menggunakannya untuk menghibur orang-orang yang dipanggilnya untuk bersukacita bersama-sama dengannya. Meskipun dalam gambaran ketika ia hanya menemukan 1 dirham yang hilang itu, mungkin dia harus dalam tanda kutip mengeluarkan uang dana yang besar untuk akhirnya dia bersukacita bersama dengan tetangganya. Tetapi bagi dia 1 dirham itu begitu berharga. Nah, perasaan senang yang mengejutkan ini membuat suatu sukacita yang luar biasa. Maka dari kedua perumpamaan ini, gitu ya, domba dan dirham ini menggambarkan sukacita yang luar biasa. Termasuk juga sukacita malaikat-malaikat Allah karena 1 orang yang berdosa bertobat. Ya, hanya 1 orang berdosa yang bertobat saja. Gambar seluruh sukacita bersukacita, seluruh surga itu bersukacita. Ya, apalagi jika banyak orang yang bertobat. Ya, dan digambarkan 1 orang yang bertobat ini sukacitanya begitu besar, melebihi mungkin daripada orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini terjadi bila para pemungut cukai dan orang berdosa itu bertobat. Setidaknya sebagian dari mereka, dan tentu mungkin lebih daripada 1 orang dari mereka akan bertobat. Gitu ya. Bahkan mungkin jika 1 orang saja yang bertobat dari para pemungut cukai dan orang berdosa ini, Yesus juga akan menghargai dan tidak akan menganggapnya sia-sia. Terlebih lagi jika banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang bertobat. Nah, pertobatan dan berbaliknya orang berdosa kepada Allah di bumi merupakan suatu hal yang membawa sukacita dan kegembiraan di surga. Sangatlah mungkin bahwa para pendosa terbesar sekalipun bisa dituntut untuk bertobat selagi masih ada
nyawa, pasti masihlah ada harapan. Dan orang-orang paling jahat tidak boleh dianggap tidak mempunyai harapan lagi untuk bertobat. Tetap, sejahat apapun manusia, dia masih punya harapan untuk dia mengalami pertobatan. Para pendosa besar, jika mereka bertobat dan berbalik pada Allah, pasti akan mendapatkan belas kasihan. Allah dengan suka hati akan menunjukkan belas kasihannya kepada mereka, dan ia akan memandang pertobatan mereka sebagai hasil atas segala usaha yang telah dilakukannya bagi mereka. Selalu ada sukacita di surga. Allah bersukacita dalam segala karyanya, tetapi terutama dalam pekerjaan-pekerjaan anugerahnya. Dengan segenap hati dan jiwanya, ia bersukacita ketika ia berbuat baik pada orang berdosa yang bertobat. Ia bersukacita bukan hanya dalam pertobatan gereja-gereja dan bangsa-bangsa, melainkan bahkan dalam satu orang berdosa yang bertobat, meskipun itu hanya satu, gitu ya, dia bersukacita. Allah bersukacita ketika satu orang bertobat. Dan kita juga melihat bahwa para malaikat yang baik juga akan ikut senang melihat orang-orang itu mendapat belas kasihan dari Allah. Mereka sama sekali tidak bersungut-sungut karenanya, meskipun bisa sebagian dari mereka sendiri, dari para malaikat itu berdosa yang digambarkan sebagai iblis, ya, adalah malaikat yang jatuh, dibiarkan binasa dan tidak mengalami pertobatan dan tidak mengalami belas kasihan sedikit pun. Pertobatan orang-orang berdosa adalah sukacita bagi para malaikat, dan malaikat-malaikat ini dengan senang hati akan menjadi roh-roh yang melayani mereka demi kebaikan mereka pada saat mereka bertobat. Ada lebih banyak sukacita karena satu orang berdosa bertobat yang berubah menjadi saleh dari kehidupan dulu yang sangat tercerah dan keji, melebihi sukacita bagi 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sukacita yang besar ketika manusia yang jatuh itu ditebus dan diselamatkan. Sukacita ini lebih besar daripada ketika malaikat-malaikat yang setia yang memang tidak memerlukan pertobatan dipelihara dan diteguhkan oleh Allah. Ada sukacita yang lebih besar atas pertobatan orang-orang bukan Yahudi yang berdosa, dan atas pertobatan para pemungut cukai yang sekarang sedang mendengarkan Kristus mengajar, daripada segala pujian dan ibadah dan segala doa aku mengucap syukur kepadamu yang Allah. Dari orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang merasa diri benar dan tidak memerlukan pertobatan. Orang-orang Farisi dan Yahudi ini mengira Allah sangat bersukacita dan berbangga hati dengan mereka, dan memandang mereka sebagai orang-orang yang telah memberinya kehormatan yang paling besar. Akan tetapi Kristus justru berkata sebaliknya kepada mereka, bahwa Allah lebih dipuji di dalam dan berkenan dengan satu orang berdosa yang bertobat, karena remuk hatinya walaupun dia begitu direndahkan dan dihina di sekitarnya. Allah lebih dipuji melalui si bertobat ini daripada dengan doa-doa panjang yang biasa diucapkan para ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak bisa melihat suatu kesalahan apapun dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, merasa dirinya benar. Ya. Bahkan ada sukacita yang lebih besar karena pertobatan satu orang yang sangat berdosa. Ya. Contohnya Paulus, orang Farisi. Ya. Daripada sukacita karena pertobatan biasa dari seorang yang selalu bersikap baik dan terpuji dan boleh dikatakan tidak memerlukan pertobatan, tidak memerlukan perubahan hidup secara menyeluruh seperti yang diperlukan oleh orang-orang yang sangat berdosa. Memang paling baik jika kita tidak pernah tersesat sama sekali. Namun demikian, anugerah Allah baik dalam kuasa maupun dalam belas kasihannya lebih dinyatakan dalam berkurangnya orang-orang yang sangat berdosa daripada dalam dituntunnya orang-orang yang tidak pernah tersesat. Dan seringkali orang-orang yang dulunya sangat berdosa sebelum mereka bertobat, terbukti kemudian menjadi orang-orang baik dan luar biasa, menonjol dan menyala-nyala, dan salah satu contohnya ya adalah Paulus, ya, yang akhirnya mengalami perubahan dan dia menyala-nyala melayani Tuhan. Kita melihat bahwa Paulus menjadi rasul dan memberikan banyak sekali tulisan-tulisan yang adalah firman Allah melalui Paulus, bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan di dalam pertobatan dan di dalam pelayanannya. Nah,
Kita lebih tergerak oleh perasaan sukacita atas ditemukannya apa yang hilang daripada atas terus dinikmatinya apa yang selalu kita nikmati selama ini. Kita lebih bersukacita karena sehat sesudah sakit daripada karena sehat tanpa sakit, bukan? Rasanya seperti hidup dari antara orang mati. Terus-menerus hidup sesuai dengan peraturan agama mungkin dengan sendirinya adalah hal yang lebih berharga. Tetapi berbalik seketika dari jalan yang jahat dan berdosa biasanya dapat memberikan kenikmatan yang lebih mengejutkan. Nah, jika ada sukacita di surga yang sedemikian besar karena pertobatan orang-orang berdosa, maka orang-orang Farisi ini sungguh sangat tidak memiliki keinginan surgawi. Kenapa? Karena mereka justru menghalang-halangi dan tidak suka ketika orang-orang berdosa itu bertobat. Ya, mereka marah kepada Kristus ketika Kristus justru melakukan suatu perbuatan yang memuliakan Allah, yang berkenan dan menyukakan surga. Lalu kita melanjutkan di dalam perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di sini kita melihat perumpamaan tentang anak hilang yang tujuannya sama dengan kedua perumpamaan sebelumnya, yaitu untuk menunjukkan betapa senangnya Allah dengan pertobatan orang-orang berdosa. Bahkan yang sangat berdosa sekalipun dan betapa ia siap menerima dan menjamu mereka pada saat mereka bertobat. Namun keadaan yang melatar belakangi perumpamaan ini menggambarkan kekayaan-kekayaan anugerah Injil secara lebih luas dan menyeluruh daripada kedua perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan ini sudah dan selama dunia masih berputar akan terus memberikan manfaat yang tak terkira kepada orang-orang berdosa yang malang untuk membimbing maupun mendorong mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Perumpamaan ini menggambarkan Allah sebagai Bapa bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh keluarga Adam. Kita semua adalah keturunannya. Kita semua mempunyai satu Bapa dan satu Allah menciptakan kita. Darinya lah kita ada, di dalam Dialah kita tetap ada, dan olehnya lah kita terus dipelihara. Dialah Bapa kita, sebab Dia memberikan didikan dan bagian kepada kita, dan menyertakan kita dalam perjanjiannya, atau mengeluarkan kita darinya, tergantung apakah kita anak-anaknya yang patuh kepadanya atau tidak. Nah, juru selamat, yaitu Yesus, sesungguhnya juga ingin menunjukkan pada orang-orang Farisi dan yang sombong itu, pemungut cukai yang mereka rendahkan, orang berdosa yang mereka rendahkan itu sesungguhnya juga adalah saudara-saudara mereka. Itu yang harusnya mereka pun juga senang ketika saudara-saudara mereka itu berbalik dan bertobat. Ingatlah bahwa Allah bukanlah Allah untuk orang Yahudi saja, melainkan juga Allah seluruh umat manusia, bangsa-bangsa yang lain. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, baik dia orang Yahudi atau non-Yahudi, dan dia juga Allah yang maha kaya akan belas kasihan bagi semua orang berseru kepadanya. Nah, perumpamaan ini menggambarkan anak-anak manusia sebagai orang berbeda-beda tabiatnya, walaupun semua mempunyai hubungan dengan Allah sebagai Bapa mereka. Ya, di dalam perumpamaan ini digambarkan bahwa mempunyai dua anak. Yang satu seorang tegas dan serius, pendiam dan keras, berbawaan tenang, namun sama sekali tidak ramah terhadap orang di sekelilingnya. Orang seperti ini biasanya memegang teguh segala didikan yang telah diterimanya dan tidak akan mudah tergoda untuk menjauh darinya. Sedangkan yang lain adalah seorang yang mudah bimbang dan sering berubah-ubah pendirian, yang tidak mau dikekang, suka berpetualang dan mencoba-coba berbagai hal yang baru. Dan jika terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk, kemungkinan besar ia akan menjadi orang tidak bermoral, kendati dengan pendidikan yang baik sudah diterimanya mungkin selama ini. Nah, orang yang kedua ini mewakili para pemungut cukai dan berdosa, yaitu anak bungsu, yang hendak dipertobatkan oleh Kristus, dan orang-orang bukan Yahudi, yang kepada mereka para rasul diutus untuk memberitakan pertobatan. Gambaran anak bungsu ini, itu adalah gambaran karakter anak yang kedua ini, yaitu gambaran untuk mewakili para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, orang yang pertama atau anak sulung itu mewakili orang Yahudi pada umumnya dan terutama orang-orang Farisi yang hendak didamaikan oleh Kristus dengan anugerah Allah yang sudah ditawarkan dan dianugerahkan pada orang-orang berdosa.
Anak bungsu adalah anak yang hilang, yang tabiatnya dan perkara di sini menggambarkan tabiat dan keadaan orang berdosa. Tabiat dan keadaan kita semua secara alami, tetapi terutama keadaan sebagian orang. Tapi yang menarik dari perumpamaan tentang anak hilang ini ada sebuah twist nanti. Sesungguhnya siapakah anak yang hilang pada akhirnya? Kita diceritakan tentang sebuah anak bungsu yang meminta kepada ayahnya dengan angkuh dan kurang ajar ya, karena ayahnya masih hidup sudah minta warisan, gitu kan? Bisa jadi mungkin ya anak itu bisa minta tolong bapak untuk memberikanlah sebagian harta gitu ya. Tetapi anak itu menuntut haknya warisan itu yang menurutnya sesuai dengan diberikan padanya gitu ya, yang jadi hakku padahal ayahnya masih hidup ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan sungguh tidak baik dan akan menjurus kepada kejahatan jika manusia melihat karunia-karunia Allah sebagai sebuah utang yang harus diberikan kepada kita. Ya, nah, anak bungsu ini menuntut gitu ya semua bagian yang dia rasa sebagai haknya, gitu ya. Nah, gambaran ini merupakan sebuah kebodohan besar bagi orang-orang berdosa. Yang menghancurkan mereka sendiri adalah keinginan untuk mendapatkan semua bagian mereka di tangan mereka. Mereka ingin agar sekarang ini juga di dalam kehidupan ini mereka menerima hal-hal yang baik. Mereka hanya melihat hal yang tampak, yang sementara, dan hanya menginginkan kepuasan sesaat, yang tidak mau peduli dengan kebahagiaan besar di masa nanti, ketika kesenangan duniawi habis dan lenyap. Dan mengapakah ia ingin mendapatkan bagiannya di tangannya sekarang juga? Apakah karena ia ingin mendirikan suatu usaha dan berdagang, sehingga ia dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak? Tidak. Ia sama sekali tidak berpikir seperti itu. Tapi karena ia mendambakan apa yang dengan keliru disebut sebagai kebebasan, yang sebetulnya justru merupakan perbudakan terbesar. Sebab demikianlah adanya kebebasan untuk berdosa itu. Lihatlah kebodohan banyak orang muda yang terdidik dalam agama, tetapi tidak mau dikungkung dalam aturannya. Mereka merasa belum menjadi tuan atas diri sendiri, penguasa atas diri mereka sendiri, sebelum memutuskan semua belenggu Allah dan membuang tali-talinya dari mereka. Dan sebagai gantinya, mereka membelenggu diri sendiri dengan tali-tali hawa nafsu duniawi. Inilah awal mula mengapa orang-orang berdosa menjadi murtad dan berpaling dari Allah. Mereka tidak mau dibelenggu oleh aturan-aturan pemerintah Allah. Mereka ingin menjadi ilah-ilah bagi diri mereka sendiri. Bagi mereka tidak ada yang namanya baik atau buruk. Yang ada hanyalah apa yang dapat menyenangkan hati mereka. Ya, ini gambaran anak bungsu ini ada berdosa, ada gambaran kita yang merasa bahwa lepas dari Allah, kita akan menikmati keinginan hati kita, daging kita, dan kita akan merasa kita akan lebih berbahagia dengan lepas dari Allah, keluar dari pemeliharaan Allah, dan hidup dengan keinginan kita jauh lebih bahagia. Tapi justru malah kita membelenggu diri kita sendiri dengan dosa yang begitu mengerikan. Ya, ia ingin menjauh dari pandangan mata ayahnya sebab mata itu sering mengawasinya. Keengganan terhadap Allah dan keinginan untuk tidak mempercayai kemahatauannya merupakan penyebab utama orang-orang jahat berbuat jahat. Ia tidak mempercayai pengaturan ayahnya. Ia menginginkan bagian harta miliknya sendiri, sebab ia berpikir bahwa ayahnya ingin mengumpulkan uang untuknya di kemudian hari, dan karena itu ayahnya akan membatasi pengeluarannya pada saat ini, dan ia tidak menyukai hal ini. Ia bangga akan dirinya sendiri dan dengan angkuh berpikir bahwa dirinya sudah mapan. Ia berpikir bahwa jika ia mendapatkan bagiannya di tangannya sendiri, maka ia dapat mengaturnya dengan lebih baik daripada ayahnya, dan bahkan akan membuat jumlahnya bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak anak muda, ya mungkin kita juga semua, dianjurkan oleh kesombongan daripada oleh nafsu-nafsu lain. Orang tua kita yang pertama menghancurkan diri mereka sendiri dan semua kepunyaan mereka dengan ambisi bodoh untuk berdiri sendiri dan tidak ingin bergantung pada pemeliharaan Allah. Demikian yang menjadi penyebab orang-orang berdosa, termasuk saya, dan juga mungkin kita semua terus hidup dalam
usaha mereka. Mereka ingin menentukan segala sesuatu bagi diri mereka sendiri. Itu ya. Dan kita melihat ayahnya itu baik, ia membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, di dalam gambaran tentang anak hilang ini ya, bapaknya itu begitu baik. Ya, ketika anak bungsunya meminta dengan kurang ajar, dia tetap membagi-bagikan, gitu ya. Dia menghitung apa yang harus dibagikan kepada kedua anaknya dan memberi anak bungsunya apa yang telah menjadi bagiannya dan menawarkan bagian lain kepada anak sulungnya yang jumlahnya mungkin seperti seharusnya 2 kali lipat. Tapi tampaknya si anak sulung ini ingin agar ayahnya tetap menyimpan bagiannya itu, dan lihatlah apa yang didapatnya, kemudian segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak sulung itu mendapatkan semuanya dan menunggu bagiannya pada saat yang tepat. Sang ayah memberi anak bungsunya apa yang dimintanya, dan ia sama sekali tidak mempunyai alasan untuk mengeluh bahwa ayahnya membagi-bagikan hartanya dengan tidak adil. Sebab ia sudah mendapatkan apa yang diharapkannya, bahkan mungkin lebih. Jadi sebenarnya ia sudah bisa melihat kebaikan ayahnya sekarang, betapa ayahnya ingin menyenangkannya dan memudahkan hidupnya. Dan ia bukanlah ayah yang tidak baik seperti yang dibayangkan ketika ia mencari-cari alasan untuk pergi. Jadi sebentar lagi ia akan melihat kebodohannya sendiri bahwa ia bukanlah pengelola yang bijak bagi dirinya sendiri seperti yang diyakininya. Nah, perhatikanlah, Allah adalah Bapa yang baik bagi semua anaknya, dan ia memberi mereka semua kehidupan, nafas, dan segala sesuatu. Bahkan kepada orang-orang jahat dan tidak tahu bersyukur. Dengan memberi kehidupan pada kita, Allah memampukan kita untuk melayani dan memuliakan Dia. Bagaimana ia mengatur dirinya sendiri ketika ia sudah mendapatkan semua bagiannya itu? Ternyata anak bungsu ini menghabiskan bagiannya itu begitu cepat. Dia ya berfoya-foya gitu ya, dan seperti saya dan mungkin juga manusia pada umumnya yang jauh daripada Allah, yang suka berfoya-foya di dalam memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dan ternyata dalam waktu singkat, anak bungsu ini juga membuat dirinya menjadi seorang pengemis, gitu ya. Nah, kita bisa belajar, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seandainya Allah sebentar saja membiarkan kita berbuat semaunya, maka kita pasti akan segera meninggalkannya. Apabila kekang anugerah itu dilepaskan, maka kita akan segera binasa. Yang diinginkan si anak bungsu itu adalah cepat-cepat pergi, dan untuk itu ia mengumpulkan semua harta kekayaannya. Orang-orang berdosa yang tersesat dari Allah mempertaruhkan segala sesuatu yang mereka miliki. Nah, keadaan si anak hilang dalam petualangannya ini menggambarkan pada kita suatu keadaan dosa. Keadaan yang menyedihkan itu yang ke dalamnya manusia telah jatuh. Keadaan dosa adalah suatu keadaan di mana kita meninggalkan Allah dan menjauh diri darinya. Pertama, kita melihat bahwa hakikat dosa adalah meninggalkan Allah. Ia pergi dan berjalan menjauh dari rumah ayahnya. Orang-orang berdosa melarikan diri dari Allah. Mereka meninggalkan Dia dan pergi melacurkan diri. Mereka memberontak menjadi tidak setia terhadapnya seperti seorang hamba yang melarikan diri dari tugasnya, atau istri yang berkhianat meninggalkan suaminya. Mereka berkata kepada Allah, "Enyalah." Mereka pergi darinya sejauh mungkin. Dunia adalah negeri jauh tempat mereka tinggal. Di situ mereka merasa seperti rumah sendiri, dan untuk melayani serta menikmatinya, mereka menghabiskan semua yang mereka miliki. Keadaan dosa adalah keadaan di mana kita menghabiskan segala sesuatu. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat yang ke-13 ya. Menghabiskannya bersama-sama dengan pelacur gambaran yang dituduhkan oleh anak sulung itu. Dan sebentar sudah dihabiskan semuanya. Ia mungkin membeli baju yang bagus, bergaya hidup mewah, hidup-hidup yang syarat dengan hawa nafsu duniawi. Ya. Nah, dalam kehidupan dunia ini, orang hidup berfoya-foya menghabiskan apa yang mereka miliki, dan pada nanti akan diminta pertanggungan jawab, karena mereka menghabiskannya untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Padahal seharusnya semuanya itu disediakan guna memenuhi kebutuhan pokok mereka dan keluarga mereka. Namun demikian, hal ini harusnya diartikan secara rohani. Orang-orang yang dengan sengaja berdosa memboroskan warisan mereka, sebab mereka menyalahgunakan segala pikiran dan kekuatan jiwa mereka, serta menyia-nyiakan segala waktu dan kesempatan mereka. Mereka tidak saja menguburkan, tapi juga menyalahgunakan talenta-talenta yang seharusnya mereka gunakan untuk kehormatan Tuhan mereka. Keadaan dosa adalah keadaan yang serba kekurangan. Setelah dihabiskannya semuanya untuk pelacur-pelacurnya,
mereka pun meninggalkan dia untuk mencari korban lain yang serupa. Nah, digambarkan lalu setelah habis timbullah bencana kemelaratan di negeri itu, termasuk anak bungsu ini, gitu ya. Dalam waktu singkat semuanya habis. Ya, bencana kelaparan membuat semua orang berusaha mencari sesuap nasi, gitu ya. Nah, ini juga mungkin adalah gambaran orang berdosa yang telah menerima tetapi kemudian membuang segala berkat karunia Allah bagian mereka dalam Kristus, kuasa roh dan teguran-teguran suara hati. Semuanya itu mereka buang demi kenikmatan badani dan kekayaan duniawi. Dan kemudian mereka akan segera binasa karena kehabisan hal-hal tersebut. Orang-orang berdosa kekurangan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi jiwa mereka. Mereka tidak mempunyai makanan ataupun pakaian untuk jiwa mereka, ataupun perbekalan untuk kehidupan yang akan datang. Keadaan dosa adalah seperti negeri yang dilanda kelaparan. Kelaparan besar, karena langit menjadi seperti tembaga. Bumi menjadi seperti besi. Orang-orang berdosa sungguh sangat melarat, dan yang lebih buruk lagi mereka sendiri yang mengakibatkan keadaan itu dan terus tinggal di dalamnya dengan menolak menerima segala bantuan ditawarkan. Ini ya, ini ada gambaran kerohanian akan keberdosaan manusia. Ya, mereka melarat, mereka mengangkat miskin terhadap anugerah, kekayaan anugerah ilahi. Keadaan dosa adalah keadaan perbudakan dan kecemaran. Ketika kehidupan boros anak muda ini membuatnya kelaparan, kelaparan membuatnya pada perbudakan. Itu ya, lalu dia pergi bekerja pada seorang majikan dan digambarkan dia bekerja untuk menjaga kawanan babi, ya, sebuah gambaran hal yang begitu najis, ya, gambaran dosa akibatnya adalah kenajisan dan suatu kebinasaan. Ya, nah, orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa, gitu ya, dan di gambaran bahwa bagaimana hamba dosa akhirnya diperbudak oleh dosa itu dan melakukan hal yang begitu najis. Itu ya, dan bahkan digambarkan yang keadaan dosa itu ke anak yang hilang ini yang bekerja kelaparan ingin makan pun dengan ampas menjadi makan babi itu ya, yang begitu kotor dan jorok pun tidak diizinkan dan tidak memperolehnya. Itu ya. Nah, gambaran jiwa yang berdosa ini gambaran jiwa-jiwa yang haus akan hal yang baik namun tidak dapat, gitu ya. Gambaran itu orang-orang yang mengejar itu hanyalah sekedar mengejar angin. Keberadaan dosa adalah keadaan di mana kita tidak bisa mengharapkan penghiburan dari makhluk manapun. Anak yang hilang ini ketika tidak bisa mendapatkan makanan dengan bekerja, ia meminta-minta. Tapi tidak seorang pun memberi makanan kepadanya. Karena mereka tahu bahwa ia sendirilah yang mengakibatkan kesengsaraan itu pada dirinya. Dan karena ia adalah orang tidak bermoral yang selalu membangkitkan amarah semua orang. Orang miskin seperti itu pasti tidak akan dikasihani. Dengan menerapkan perumpamaan tadi, hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan Allah pasti tidak dapat ditolong oleh siapapun. Ya. Sia-sialah kita bersuruh pada dunia dan kedagingan. Karena mereka hanya bisa meracuni jiwa tapi tidak bisa memberinya makan dan membuatnya tumbuh. Jika engkau menolak pertolongan Allah, makhluk mana lagi dapat menolongmu? Keadaan dosa adalah keadaan mati. Itu ya. Orang berdosa itu bukan hanya mati secara hukum, karena ia ada di bawah hukuman mati, melainkan juga sedang dalam keadaan mati dalam segala pelanggaran dan dosa, miskin akan kehidupan rohani, ia tidak bersekutu bersama Kristus, dia adalah kebaikan rohani, tidak hidup bagi Allah, dan karena itu ia mati. Anak hilang di negeri yang jauh itu mati bagi ayahnya dan keluarganya, terpisah dari mereka seperti tangan yang terpisah dari tubuhnya atau cabang dari pohonnya. Dan karena itu ia mati, dan ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Keadaan dosa adalah keadaan terhilang, anakku ini telah hilang. Ya. Hilang dari segala sesuatu yang baik, hilang dari segala kebajikan dan kehormatan, hilang dari rumah ayahnya dan keluarganya pun tidak bersukacita karenanya. Jiwa-jiwa yang terpisah dari Allah adalah jiwa-jiwa yang terhilang, hilang seperti seorang pelancong yang tersesat, dan seandainya tidak dicegah oleh belas kasihan yang kekal, mereka akan segera lenyap seperti kapal yang
tenggelam di dasar laut, hilang lenyap dan tidak dapat ditemukan kembali. Keadaan dosa adalah keadaan yang gila dan kacau balau. Ini ditunjukkan dalam ungkapan di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya dan menunjukkan bahwa sebelumnya ia tidak sadar. Pasti begitulah keadaan dirinya ketika ia meninggalkan rumah ayahnya, dan keadaan bertambah parah ketika ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ya, kebebalan dikatakan dalam hati orang berdosa, gitu ya. Iblis menasuki jiwa, gitu ya. Lalu seperti gambaran juga orang yang kerasukan legion, gitu ya, menganjurkan diri mereka sendiri dengan hawa nafsu yang bodoh, gitu ya. Dan pada saat yang sama pula mereka menipu mereka dengan harapan-harapan yang dungu. Ya. Nah, ketika sadar, ya, dalam keadaan yang parah, tentu ya sangat ingin pulang kembali ke rumahnya. Segambaran sebagai anak bungsu yang sadar, itu ya. Ini juga menjadi gambaran bahwa kita tidak boleh putus asa menghadapi keadaan yang paling buruk, sebab selagi masih kita ada kehidupan, masih ada harapan. Anugerah Allah dapat melembutkan hati yang paling keras dan membalikan arus kejahatan yang paling kuat ke arah yang membahagiakan. Ketika ia berkekurangan, ia menyadari dirinya. Perhatikanlah penderitaan. Apabila dikuduskan oleh anugerah ilahi, pasti akan menjadi sarana yang membahagiakan untuk membalikan orang-orang berdosa dari jalan-jalan mereka yang salah. Dengan penderitaan, telinga bisa jadi menjadi terbuka terhadap kedisiplinan dan hati menjadi condong menerima perintah-perintah. Penderitaan juga merupakan bukti nyata akan kesia-siaan dunia dan kejahatan dosa. Ya, coba mari kita baca terapkan hal ini secara rohani. Ketika kita menyadari ketidakmampuan makhluk-makhluk ciptaan untuk membuat kita bahagia dan sudah mencoba semua cara lain untuk menghibur jiwa kita, namun sia-sia, maka itulah saatnya kita harus berpikir untuk kembali kepada Allah. Ketika kita melihat betapa menyedihkannya orang-orang lain yang seharusnya menghibur kita, dan betapa tidak bergunanya dokter-dokter yang seharusnya menyembuhkan kita, betapa sia-sia mereka semua bagi jiwa yang merintih dalam rasa bersalah dan kuasa dosa. Dan tidak ada seorang pun dapat memberi kita apa yang kita perlukan kecuali Kristus. Maka pada saat itulah kita pasti akan berserah diri kepada Yesus Kristus. Sebagaimana seperti anak yang hilang ini, dia sadar dan dia memutuskan untuk kembali, dia bangkit pergi kepada bapaknya, ya pulang, gitu ya. Maka pertobatan sejati adalah sebuah tindakan nyata, bangkit dan kembali datang kepada Allah. Gitu ya. Nah, itulah juga panggilan kita, gitu ya. Kita penting untuk memperhatikan diri kita bahwa sebetulnya kita ini adalah manusia berdosa dan kita perlu memohon pertobatan dan pengakuan dosa. Nah, di dalam perumpamaan tanah hilang ini, pengakuan dosa juga suatu hal yang ditekankan, gitu ya. Ketika kita merasa tidak berdosa, justru kita tidak akan merasakan betapa besar anugerah Kristus itu. Namun, sedangkan jika kita mengaku dosa dengan hati yang menyesal, bertobat dan taat, maka kita membuka diri kepada covenant anugerah yang menawarkan pengampunan bagi orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, kita bisa melihat bahwa anak bungsu ini begitu berdosanya sehingga dia merasa dia tidak layak untuk kembali menjadi anak. Gitu ya. Maka kita juga belajar dengan kerendahan hati bahwa kita adalah orang yang berdosa dan sesungguhnya kita juga merasa kita tidak layak menerima kebaikan apapun dari Allah. Itu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika kita berbalik ya, dan berbalik dengan ketidaklayakan gambaran sebagai anak bungsu ini, dia ngomong, "Yes, jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapak," itu kan. Nah, di sini kita melihat ternyata ia disambut dengan penuh hormat, penuh rasa haru. Ya. Ketika anak bungsu ini merasa tidak layak, tetapi dia diterima dan disambut oleh ayahnya, dan dia mendapat
kemurahan untuk dikembalikan menjadi seorang anak, gitu ya. Dan bahkan dari jauh sang ayah ini lari merangkul, gitu ya, tidak menunggu sampai anak ini datang. Inilah gambaran belas kasihan Allah, gitu ya. Ketika anak ini mau bertobat, Allah dari jauh langsung datang. Ini ada juga gambaran bahwa pertobatan itu tidaklah lepas dari anugerah Allah yang lebih dulu mendatangi anak bungsu, yaitu kita. Allah yang lebih dulu mendatangi kita, manusia berdosa. Bahkan ketika kita sadar dan bertobat pun, dan kita merasa tidak layak untuk menjadi anak Allah, Allah terlebih dulu datang dan melayakkan kita. Itu ya. Allah memperhatikan umat manusia, termasuk juga saya dan Bapak Ibu saudari sekalian. Ketika kita tersesat, ketika kita merasa tidak layak dan bisa kembali, Allah itu penuh dengan belas kasihan. Allah itu sayang kepada saya dan saudara, itu ya. Kebaikan Allah ini begitu luar biasa. Dia memberikan anugerah itu kepada saya dan saudara dan mengembalikan kita menjadi anaknya, gitu ya. Nah, kita harus, ketika kita sudah menerima pengampunan dosa itu, kita terus harus benar-benar menyesali dosa-dosa kita, gitu ya. Dan kita berharap agar kita tidak mengulangi dan betul-betul bertobat, ya. Kita melihat gambaran ketika dia pulang dengan compang-camping, ayahnya mengembalikan dia memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu, gitu ya. Nah, ini gambaran bahwa betapa kaya dan luar biasa anugerah Allah itu. Ya, gambaran bahwa kita yang sudah mati namun hidup kembali, sehingga Bapak itu ketika melihat anak bungsunya kembali, dia begitu sukacita, ya, sukacita Allah ketika melihat manusia berdosa itu bertobat, ketika dia datang dan mengembalikan manusia yang berdosa itu kembali menjadi anaknya, ya. Sukacita itu sehingga digambarkan mengadakan sebuah pesta menyembelih anak yang tambun. Kenapa? Karena anaknya itu yang hilang kembali, gitu ya. Ketika manusia berdosa itu boleh bertobat dan kembali. Nah, tapi yang menarik adalah ketika di sini kita melihat ketidaksenangan si anak sulung ini. Nah, kalau di dalam konteks pada waktu itu menjadi gambaran untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi sesungguhnya itu juga menjadi gambaran saya dan juga mungkin kita semua ketika kita melihat saudara-saudari kita ada yang bertobat. Bukannya kita malah senang, bisa jadi kita malah marah, kita malah tidak suka, gitu ya. Kenapa? Karena kita juga benci pada orang sekitar kita dan kita malah dalam hati ini berharap, nah, kalau bisa orang ini enggak usah bertobat lah, ya enggak layak, ya. Dan kita malah merasa kita lah yang layak, gitu ya. Nah, teguran kepada anak sulung ini sesungguhnya juga menjadi teguran pada saya dan saudara, gitu ya, bahwa kita juga harus merasakan sukacita surga. Ketika Allah begitu mengasihi umat manusia, seharusnya kita pun yang sudah menerima anugerah, yang menjadi warga kerajaan surga, ketika melihat saudara-saudari kita berdosa, kita juga harusnya ikut bersukacita, gitu ya. Seperti sang Bapak bersukacita, demikian juga kita juga harus seperti karakter seperti Allah Bapa kita, gitu ya. Bukannya malah uring-uringan, gitu ya, malah tidak suka kalau ada orang yang bertobat, gitu ya. Nah, mungkin kita punya banyak kelemahan, kita mungkin bisa tergoda, gitu ya, untuk tidak suka pada sesama, tetapi Kristus pun juga sabar terhadap kita, untuk kita juga diingatkan agar kita juga ikut bersukacita. Ya, gambaran itu juga kita lihat bahwa ketika anak sulung itu tidak mau masuk, ayahnya mau keluar. Dia tidak menyuruh hamba-hambanya, tapi dia keluar dan berbicara untuk mengajaknya, untuk menyadarkannya, gitu ya, agar ia pun juga ikut senang ketika adiknya kembali, itu kan. Nah, gambaran ini menjadi gambaran bahwa anak sulung itu dikatakan bahwa engkau selalu bersama-sama dengan aku. Itu sebuah sukacita kebersama dengan Allah.
Itu kan. Memang dikatakan ayahnya belum pernah memberikan seekor kambing untuk bersuka dengan sahabat-sahabatnya. Namun ia sudah membiarkannya makan roti bersamanya setiap hari. Itu suatu sukacita yang besar bersama dengan Allah. Lebih baik berbahagia bersama Bapa kita di surga daripada bersukacita bersama-sama dengan siapapun juga. Itu ya. Nah, ingatlah bahwa yang pertama, kebahagiaan terbesar adalah ketika kita bersama dengan Allah. Ya, ketika kita mendapatkan hak waris kerajaan surga. Dan kedua, oleh karena itu kita tidak boleh iri ketika orang lain juga mendapatkan anugerah yang sama. Kenapa? Karena kita tidak akan menderita kekurangan apapun apabila mereka juga ikut berbagi dalam anugerah itu. Artinya, ketika orang lain mendapatkan anugerah kita juga tidak menjadi kurang atau menjadi kalong kok. Sama, kita harusnya juga ikut bersuka cita. Gitu kan? Maka ketika kita mendapat anugerah dan orang lain juga mendapat anugerah, apa yang kita punya juga dipunyai orang lain, dan kita tidak berkurang anugerah kita, maka tentu kita dipanggil untuk tetap terus bersuka cita ya, tidak boleh iri. Nah, maka Bapak Ibu Saudari sekalian, dari ketiga perumpamaan ini, apa sih yang bisa kita pelajari? 4 hal. Bahwa sesungguhnya di hadapan Allah, manusia itu sangat berharga. Ketiga perumpamaan ini mengungkapkan bahwa baik dirham, domba, dan anak busuk masing-masing mempunyai nilai yang tak terhingga bagi pemiliknya. Gambaran ini mengungkapkan bahwa manusia, siapapun dia, bernilai berharga di hadapan Allah. Nilai itu timbul bukan dari apa yang dapat mereka lakukan atau jumlah mereka karena hanya satu yang hilang, namun timbul dari hakikat mereka masing-masing. Karena itulah ketika mereka ditemukan, meluaplah sukacita pemiliknya sampai mengajak orang-orang lain pun bersukacita. Nilai saya dan saudara terletak pada hakikat kita sebagai makhluk yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta yang agung, yaitu Tuhan kita. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan harus memakai perspektif Yesus ketika bersikap kepada koleganya, karyawannya, pembantu rumah tangganya, pengemis, dan anak jalanan. Bahkan pada ex-narapidana sekalipun, siapapun mereka pun juga adalah gambar dan rupa Allah yang ketika mereka terhilang dan bertobat, kita pun juga harus bersuka cita. Karena mereka juga adalah makhluk yang juga menjadi objek kasih Allah juga. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita pelajari di dalam 3 perumpamaan pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudari sekalian, saya juga mengundang kita juga bisa melanjutkan dan diperkaya melalui pemahaman Alkitab ini melalui nanti ya hari Selasa 15 Februari jam setengah 6 sore untuk melanjutkan pemahaman Alkitab secara live streaming dan secara online ya di YouTube channel gereja kita yang nanti akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nah, itu Bapak Ibu Saudari sekalian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kiranya hal itu boleh menolong kita semua. Kita akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri pemahaman Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh belajar ketiga perumpamaan ini yang menolong kami untuk memahami betapa besar anugerah Allah dan betapa kami adalah manusia berdosa yang tidak layak untuk menerima pengampunan, namun tetap Engkau mencari kami, menemukan kami, dan memberikan anugerah yang besar, yang luar biasa itu. Kami tidak layak Tuhan, namun Engkau Tuhan melayakkan kami. Ajar kami untuk mengucap syukur atas anugerah ini, dan kami boleh meresponi dengan hidup di dalam kasih, takut, dan taat kepada Engkau Tuhan. Ajar kami juga untuk ikut bersuka cita, bukannya malah bersungut-sungut ketika ada saudara-saudari kami, orang sekitar kami, yang mungkin kami merasa lebih rendah, namun mereka pun juga boleh mendapatkan anugerah. Ajar kami untuk tidak memandang rendah sesama, namun tetap terus bersuka cita ketika sesama kami, bahkan orang yang kami benci itu bertobat. Ajar kami juga merasakan cinta kasih Tuhan. Itu juga ada dalam hati kami. Terpujilah namamu Bapa, kami menyerahkan juga
untuk pemahaman Alkitab live streaming nanti sebentar sore yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, kita telah mengikuti pemahaman Alkitab online ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.